Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masih bersama saya Im Hamidah di Fatwa Family Channel, Sahabat FF, Sahabat Qurani. Baik, untuk kali ini kita akan mulai mempelajari ya Bun, hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran itu kita pelajari dalam sebuah cabang ilmu yang bernama ilmu tajwid gitu. Namun sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan ilmu tajwid, alangkah lebih baiknya kita mempelajari dulu nih pendahuluannya atau ibaratnya pengantar ya, supaya ketika kita sudah masuk ke pembelajaran ilmu tajwidnya nanti kita lebih mengetahui dan lebih memahami apa yang kita pelajari gitu. Baik, di sini ada prinsip-prinsip dasar sebelum kita mempelajari ilmu tajwid lebih jauh ya. Prinsip-prinsip dasar ini dikenal dengan istilah mabadi ilmi tajwid. Jadi prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran ilmu tajwid. Baik, di sini ada 10 macam prinsip dasar atau al-mabadi al-asyrah. Al-mabadi al-asyrah ya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabban dalam buku Hasyiyah Syarh Alfiyah Ibni Malik. Beliau mengatakan bahwa inna mabadi kulli fannin asyrah. Sesungguhnya setiap cabang ilmu loh ya, bukan cuma tajwid aja sebetulnya. Setiap cabang ilmu itu memiliki 10 prinsip dasar. Yang pertama apa? Al-haddu. Yang kedua al-mawdu'. Yang ketiga al-thamrah. Yang keempat al-fadlu. Yang kelima nisbah. Yang keenam al-wadi'. Yang ketujuh al-ism. Yang kedelapan al-istimdad. Yang kesembilan hukm syari'. Yang kesepuluh masail. Ya, jadi katanya inna mabadi kulli fannin asyra, al-haddu wal mawdu' summa samra, kemudian wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadi hukm syari' masail. Di akhir syair dikatakan wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dhara jami' haza syarafa. Tadi ya 10 dasar prinsip dasar. Yang pertama apa tadi? Batasan. Jadi batasan ilmunya. Kenapa harus dibatasi? Karena supaya tidak melebar kemana-mana. Belajar ilmu tajwid ya, kita bahasnya ilmu tajwid ya. Boleh nggak nanyain tafsir ya, bukan ranahnya gitu. Jadi harus ada batasan. Yang kedua adalah al-mawdu', objeknya apa atau materinya apa. Kemudian yang ketiga adalah as-samrah, buahnya, manfaatnya, hasilnya, tujuannya seperti apa. Yang keempat adalah fadluhu atau al-fadlu, keutamaan ilmunya. Yang kelima an-nisbah, nisbah itu artinya korelasi. Yang keenam al-wadi', siapa pencetusnya, siapa penemunya. Yang ketujuh al-ismu, nama cabang ilmunya apa. Kemudian al-istimdad, sandaran kebenarannya. Kemudian yang kesembilan hukum syari', hukum syar'inya. Dan yang terakhir adalah pasal-pasalnya. Nah, di akhir dikatakan wal ba'du bil ba'di iktafa. Mengetahui sebagian dari ke-10 ini juga udah cukup sebetulnya. Wa man dhara jami' hazaz syarafa, tapi yang mengetahui, yang menguasai 10 prinsip dasar ini, hazaz syarafa artinya akan memperoleh kemuliaan, artinya akan lebih memahami gitu apa yang kita akan pelajari selanjutnya ya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Apa tadi prinsip yang pertama? Adalah al-haddu, batasan. Di sini ilmu tajwid yang seperti apa sih? Apa sih pengertian ilmu tajwid? Ini harus kita batasi. Tajwid itu berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Jadi bentuk masdar dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Sama enggak dengan kata tahsin? Istilah tahsin sama enggak? Sama. Jadi tajwid dan tahsin ini artinya sama.
Jawada yujawidu tajwidan, hassana yuhassinu tahsinan. Apa artinya secara bahasa? Membaguskan atau bisa juga memperindah, memperbaiki, sama. Artinya sama. Nah, apakah semua yang memperbaiki itu dikatakan ilmu tajwid? Ya tidak, harus dibatasi lagi. Oh, kalau begitu ilmu tajwid yang seperti apa yang akan kita pelajari? Nah, ini kita akan batasi secara istilah. Tadi secara bahasa sudah ya. Jadi dari kata hasana yuhasinu tahsinan atau jawada yujawidu tajwidan. Sekarang secara istilah, apa yang dimaksud dengan tajwid? Apa yang dimaksud dengan tajwid secara istilah? Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Apakah cukup hanya sampai di situ? Tidak, dengan memberikan hak-haknya. Jadi ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Yang dimaksud tajwid adalah ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf. Huruf apa yang dimaksud di sini? Hijaiyah. Mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Apakah cukup dengan hanya mengeluarkan huruf dari makhrajnya? Enggak. Harus disertai dengan ma'iyadaihi haqqahu wa mustahaqqahu. Harus dengan menyempurnakan sifat-sifat hak dan mustahaknya. Gitu. Jadi kalau ditanyakan bacaan Al-Quran seseorang itu yang sudah bertajwid itu yang seperti apa? Dikatakan bacaan Al-Qurannya ini bertajwid yang seperti apa? Cuman dua jawabannya. Ketika makhrajnya tepat dan ketika sempurna sifat hak dan sifat mustahaknya. Jadi nggak cuma terbatas sama bacanya fasih, makhrajnya bagus ya, nggak cuma sebatas itu, Bun. Jadi yang dikatakan fasih itu selain tepat makhrajnya juga harus sempurna sifat hak dan sifat mustahaknya. Gitu. Seperti contoh, ada lafal bacaan bismillah misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertajwid yang mana kira-kira? Yang pertama, karena yang pertama insya Allah sesuai dengan makhrajnya, terus sifat-sifatnya juga sempurna, seperti itu ya. Baik, tadi dikatakan sifat itu ada dua, ya. Sifat itu ada dua. Kalau makhraj insya Allah paham ya. Nah, nanti akan dipelajari di bab selanjutnya. Makhraj itu artinya tempat keluar tadi kan. Ada berapa makhraj? 5. Ada 5 tempat keluar. Yang pertama jauf, ada juga halq, ada juga lisan, ada juga syafatain, dan yang terakhir adalah khasyum. Itulah tempat keluarnya. Setiap huruf harus dikeluarkan sesuai dengan tempat keluarnya. Sebagai contoh misalkan ketika huruf qaf, mengeluarkannya dari tenggorokan, tepat atau enggak? Tidak, karena qaf itu bukan huruf yang keluar dari tenggorokan, tapi dari aqsal lisan. Ya, jadi harus tepat makhrajnya. Tapi tidak hanya sebatas itu, ya. Misalkan iyyaka na'budu. Benar enggak? Secara makhraj benar enggak? Iyyaka na'budu. Secara makhraj benar. Secara makhraj benar, tapi secara sifat salah, karena harusnya di situ bukan tafkhim tapi tarqiq, iyyaka. Bukan iyyaka. Ya, jadi kalau qaf sama kaf itu makhrajnya sama. Jadi secara makhraj benar, tapi secara sifat keliru gitu. Harusnya dibaca tarqiq, ini dibaca tafkhim gitu ya. Jadi tadi oke, itu makhraj. Sekarang sifat. Nah, sifat ini tadi ada yang sifat hak, ada yang sifat mustahak. Apa bedanya sifat hak dan sifat mustahak? Sifat hak itu apa? Sifat yang selalu melekat pada huruf itu kapanpun dan bagaimanapun keadaan huruf itu. Jadi sifat ini selalu melekat, ngikutin kemana si huruf ini pergi. Contohnya gimana? Sifat hams misalkan. Sifat hams ini adalah sifat yang ketika diucapkan mengalir nafasnya. Contoh tadi, bismillahi. Sin itu adalah hams. Maka ketika kita baca bismi, itu berarti tidak terpenuhi sifat haknya. Atau hirrahmani, kita baca hirrahmani, nggak ngalir, berarti tidak sempurna sifat haknya. Ya, atau contoh lain misalkan sifat hak itu qalqalah. Qalqalah, ada, ide, ude, tetap begitu dibacanya. Ada, ide, ude. Ya, jadi qalqalah itu sifat yang hak yang selalu mengikuti kemana huruf itu pergi. Nah, itu sifat yang hak.
Lawannya sifat mustahak. Sifat mustahak berarti sifat yang tidak selalu tetap, kadang berubah. Contoh misalkan apa? Ketika ditanya, apa hukumnya huruf lam atau gimana cara ngucapin huruf lam? Ya tergantung keadaannya. Kadang dibaca tafkhim, tebal, kadang juga dibaca tipis gitu, tergantung keadaannya. Kalau yang tadi misalkan bismillahi, itu adalah tarqiq, ya kan, tipis. Tapi kadang juga lam itu dibaca tafkhim, Rasulullah, tebal, ya gitu. Jadi tergantung bagaimana keadaannya. Itu sifat mustahak. Atau contoh lain, huruf nun. Nun kan nggak tetap, tergantung dia ketemunya sama huruf apa, ya kan? Kadang si nun ini dibaca izhar, kadang dibaca idgham, kadang dibaca ikhfa gitu. Jadi tergantung situasinya. Ya, inilah yang dimaksud dengan sifat mustahak. Ya, mustahak tidak tetap gitu. Nah, itu batasannya. Jadi tadi tajwid itu artinya membaguskan, memperindah atau memperbaiki. Kemudian secara istilah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan sifat mustahaknya. Itu pengertian tajwid. Nah, kalau begitu yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu apa? Yang dimaksud dengan ilmu tajwid berarti apa? Ilmu tajwid berarti apa? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Atau bahasa Arabnya, ilmun yabhasu an nutqil kalimatil Qur'aniyah. Jadi yang dibahas di sini adalah al-kalimat al-Qur'aniyah. Ilmun yabhasu an kaifiyati nutqil kalimatil Qur'aniyah. Ya, udah jelas berarti yang dibahas di sini adalah al-kalimat al-Qur'aniyah, kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian prinsip dasar yang selanjutnya adalah al-maudhu'. Apa itu al-maudhu'? Objeknya. Objek dari ilmu tajwid ini apa? Materinya apa? Tadi dikatakan ilmun yabhasu an kaifiyati nutqil kalimatil Qur'aniyah. Berarti objek dari ilmu tajwid ini adalah kalamullah. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Maka ketika ada orang yang mengatakan bagaimana hukum membaca azan, ya panjangnya harus seperti apa? Ya itu nggak dibahas dalam ilmu tajwid. Hayya 'alas shalah, ya boleh-boleh aja. Hayya 'alas shalah panjang misalkan, ya nggak apa-apa karena itu bukan bahasan tajwid gitu ya. Atau misalkan gimana cara membaca doa? Apakah pakai tajwid? Ya tergantung doa itu dari Al-Qur'an atau bukan. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi bahasannya bukan hadis, bukan juga membahas tentang asbabun nuzul gitu. Jadi yang dibahas adalah kalamullah atau Al-Qur'an. Ya, itu yang kedua. Sekarang prinsip dasar yang ketiga apa? As-samrah. As-samrah artinya apa? Hasil atau tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari kita mempelajari ilmu tajwid apa? Ya, betul. Menjaga lisan kita dari kesalahan. Kesalahan itu ada yang bersifat jali, ada yang bersifat khafi. Ada yang sampai merubah makna, ada yang tidak sampai merubah makna. Contoh yang merubah makna apa? Misalkan kata alhamdu dibacanya alhamdu, yang seharusnya dari tengah tenggorokan dibaca dari pangkal tenggorokan. Alhamdu yang harusnya segala puji bagi Allah, jadi alhamdu. Sebaliknya segala hinaan, segala cacian bagi Allah. Ini udah merubah makna. Kemudian contoh lain misalkan apa? Qul dengan kul misalkan. Qul dengan kul, walaupun sama-sama satu makhraj tapi udah merubah huruf. Merubah huruf berarti juga merubah makna. Ya, qul katakanlah, kalau kul itu jadi makanlah. Ya, jadi kan merubah makna. Atau misalkan merubah harokat. Yang tadinya an'amta jadi an'amtu. Itu kan kesalahan juga. Ya, atau misalkan nggak sampai merubah makna sih. Kayak tadi bismillah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya kepanjangan, tidak dua harokat, nggak sampai ngerubah makna sih, tapi tetap aja kesalahan, tidak sesuai dengan kaidah kadar panjangnya harus dua harokat, ini kan lebih gitu ya. Jadi mempelajari ilmu tajwid tujuannya adalah pertama supaya lisan kita terhindar dari kesalahan atau bahasa Arabnya dibilang lahan, al-lahan. Al-lahan itu lawannya fasih. Oh, bacanya fasih ya, fasih berarti lawannya lahan gitu
Ya, kalau bacaannya fasih berarti nggak lahan. Kalau bacaannya lahan ya berarti udah nggak fasih gitu. Jadi lahan itu lawannya adalah fasih. Tujuan yang kedua, selain selain tadi menghindarkan lidah kita dari yang namanya lahan, yang kedua adalah menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Jadi terjaganya kemurnian bacaan Al-Quran yang fasih, yang benar. Gitu. Bayangkan kalau kita nggak mempelajari ilmu tajwid, lama-lama jadi seenaknya aja gitu kan. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya, nah, itu. Jadi tujuannya kurang lebih itu. Kemudian yang selanjutnya setelah as-samru apa? Yang kelima tadi? Iya, al-fadlu, keutamaannya. Nih, saya kasih rumus. Semakin dekat dengan Allah sebuah cabang ilmu ya, semakin dekat sebuah cabang ilmu dengan Allah itu semakin mulia, derajatnya semakin mulia. Sebaliknya, ketika sebuah ilmu semakin jauh dari Allah berarti semakin hina. Nah, kita lihat, kita mempelajari ilmu tajwid berkaitan dengan apa? Kalamullah. Kalamullah berkaitan dengan Allah kan. Nah, berarti kedudukannya insya Allah semakin mulia di hadapan Allah gitu ya. Amin. Itu keutamaan. Kemudian yang selanjutnya an-nisbah. Nisbah itu artinya korelasi. Nah, ilmu tajwid adalah salah satu ilmu syar'i yang berkaitan dengan ulumul Quran. Ulumul Quran berarti ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran kan gak cuma ilmu tajwid, apa aja? Ada fikih, tafsir, ada juga tentang asbabun nuzul, ada rasam dobat dan sebagainya. Nah, ini adalah ilmu tajwid ini salah satu ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran gitu ya. Itu an-nisbah. Selanjutnya setelah an-nisbah, nah al-wadhi'. Kalau kita mengenal ada bapak pembangunan, ada juga bapak pramuka. Nah, kalau bapaknya tajwid itu siapa? Oke, yang benar emang itu. Siapa? Nah, kalau secara praktek ya udah pasti Rasulullah, karena Rasulullah dicontohkan langsung oleh malaikat Jibril kan. Tapi kan Rasulullah nggak membuat teori-teorinya. Jadi secara teori, secara nazari, siapa yang dimaksud atau siapa yang mencetuskan teori-teori tajwid dari awal? Itu siapa? Ini Abu Muzahim ya. Oke, kita ceritakan dari awal. Berbeda pendapat nih para ulama. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Gitu. Abul Aswad Ad-Du'ali ini orang yang pertama kali memberikan tanda baca Al-Qur'an. Loh, emang dari dulu Al-Qur'an enggak punya tanda baca? Jangankan tanda baca. Ya, titik aja enggak ada. Jadi Al-Qur'an itu dulu polos, gundul segundul-gundulnya. Kalau bagi orang Arab tahu yang mana ba, yang mana jim, yang mana kho. Lah kalau kita ya kan ini udah tahu nih ini jim, terus bacanya j apa ju kan nggak tahu ya gitu. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah orang yang pertama memberikan tanda baca. Yang fathah diberi tanda fathah, yang kasrah diberi tanda kasrah, yang dhammah diberi tanda dhammah. Disempurnakan lagi oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, kalau beliau ini adalah orang yang pertama kali merumuskan ilmu qiraat. Kemudian disempurnakan lagi oleh Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, beliau inilah yang menemukan tanda titik. Dan bukan cuman itu, kita kenal beliau juga yang membuatkan desain baju untuk siapa? Hamzah, ya. Hamzah itu dulu mantuqah ghairu maktubah. Jadi dia cuman terucap doang, tapi nggak tertulis. Sampai akhir abad kedua barulah Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini membuatkan desain baju untuk Hamzah ya. Dari huruf ain dibuang buntutnya, diambil kepalanya gitu ya. Nah, tapi di antara imam-imam yang tadi tidak ada bukti otentik yang dalam bentuk sebuah buku gitu ya. Seperti yang dipunyai oleh Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Jadi dalam sebuah buku yang berjudul kalau nggak salah Ra'iyah Khaqaniyah fil Qurra wa Husnil Ada. Ini adalah sebuah buku yang dikarang oleh beliau, berisi 50 bait tentang adab membaca Al-Qur'an. Nah, dalam buku inilah dikenal kalau izhar tuh ya harus diizharkan, kalau idgham ya harus diidghamkan. Disinilah mulai dirumuskan tuh ya teori-teori tentang ilmu tajwid.
Jadi menurut kesepakatan para ulama, beliau inilah yang akhirnya dikenal sebagai pencetus ilmu tajwid atau pelopor ilmu tajwid. Iya, jadi Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Bukunya berjudul Ra'iyah Khaqaniyah fil Qurra wa Husnil Ada. Itu 50 bait lah intinya tentang adab-adab dalam membaca Al-Qur'an, ya. Jadi beliau yang disepakati sebagai pencetus dari ilmu tajwid, seperti itu. Setelah pencetus al-wadi', setelah itu adalah al-ism. Al-ism itu artinya nama cabang ilmunya apa? Ya, banyak nih, gak cuman dikenal dengan ilmu tajwid, ada istilah lain. Ada fannut tartil, ada haqqut tilawah, ada fasahatul lisan, ada juga tahsin Al-Qur'an, ada tahsin tilawah, dan yang terakhir ya ilmu tajwid ini. Ya, jadi namanya beda-beda tapi intinya sama. Ya, ilmu tajwid juga. Jadi cuman beda istilah aja. Itu nama cabang ilmunya. Setelah nama al-istimdad. Al-istimdad itu artinya apa? Sandaran ilmunya. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada dasarnya, ya kan ya. Nah, kalau ada nggak sih hukum bacaan izhar itu di Al-Quran? Nggak ada. Karena bukan itu standar kebenarannya. Atau misalkan alif lam qamariyah itu adalah alif lam yang ada nggak sih dalam Al-Quran? Nggak ada. Dalam hadis? Nggak ada. Dalam ijma? Nggak ada. Dalam qiyas? Nggak ada. Karena bukan itu standar kebenarannya. Nah, kalau standar kebenaran dari ilmu tajwid ini kalau bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan ijma, bukan qiyas, terus apa? Nah, standar kebenaran ilmu tajwid adalah riwayah. Riwayah maksudnya apa? Kita belajar kepada guru kan. Guru kita punya guru lagi punya gurunya terus sampai bersandar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin nggak bacaan izhar kita emang bacaan yang dicontohkan Rasul? Kita yakin nggak bacaan alif lam kita bacaan yang dicontohkan Rasul? Nah, makanya pentingnya talaki di sini. Kalau si A punya buku tajwid sampai beribu-ribu, wah punya kitab tajwidnya, judulnya ini. Punya kaset tentang penjelasan ilmu tajwid sampai banyak banget, tapi nggak pernah talaki. Itu bener semua bacaannya. Ya bener semua, nggak ada yang nyalain. Nggak ada yang nyalain, nggak ada yang ngoreksi kan. Bener semua gitu. Jadi nggak ada manfaatnya kita punya buku tajwid yang banyak, punya rekaman yang banyak, tapi tidak bertalaki, tidak datang langsung sama guru gitu. Tidak hanya talaki, bahkan wajib bermusyafahah, face to face, harus langsung datang ya, ngelihat bagaimana cara mengucapkan. Oh, kita lihat posisi bibirnya kayak gitu ya, ternyata harus seperti itu. Kalau kita cuma ngedengerin oh rekaman dong, bisa nih, bisa. Itu nggak sempurna lah ya, dibaratkan bahkan bisa bohong katanya, bohong besar. Seperti itu. Jadi harus bertalaqi. Itu al-istimdad. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum syari'. Hukum syar'inya. Kita mempelajari ilmu tajwid, hukumnya apa? Fardu kifayah bagi siapa? Bagi seluruh umat muslim. Mempelajari rincian ilmu tajwid untuk seluruh umat muslim itu wajib atau fardu kifayah. Tapi kalau buat pengajar Al-Quran gimana? Fardu ain. Kenapa fardu ain? Dokter aja wajib kuliah dulu nggak? Iya, ilmu dunia aja wajib belajar dulu. Coba kalau dokter nggak belajar dulu, nggak kuliah dulu, ya mau jadi apa itu? Pasiennya kasihan kan, dikasih resep yang salah-salah. Jadi gitu, seorang pengajar Al-Quran itu wajib belajar, wajib ya, harus fardu ain. Sebelum dia mengajarkan kepada orang lain, dia wajib belajar dulu gitu, sampai tamat, sampai betul-betul paham, baru beliau bisa mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau begitu ngeri dong ngajarin kalau saya belum tamat, ya bukan begitu. Maksudnya boleh-boleh aja kan, belighu anni walau ayat, tapi hati-hati ketika kita mengajarkan nggak ada dasar, ini kan akan diikutin. Ini yang dihindari. Jadi kita harus betul-betul belajar dulu, setelah tahu ilmunya baru kita ajarkan kepada orang lain ya, itu. Nah, kalau hukum sekarang, hukum beramal dengan tajwid gimana? Hukum mengamalkan tajwid bagaimana? Fardu ain. Mempelajari rinciannya fardu kifayah, tapi kalau mengamalkan ilmu tajwid ini adalah fardu ain. Artinya boleh loh, misalkan si A nggak paham hukum bacaannya, tapi harus wajib membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, itu wajib.
nggak bisa, saya kan nggak belajar tajwid. Wajar dong kalau bacaan saya udah tahu nggak belajar tajwid, ya berarti harus belajar gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi wajib membaca Al-Quran dengan bertajwid seperti itu. Setelah hukum syari yang terakhir adalah masail, al-masail. Al-masail artinya apa? Fasal-fasal yang dipelajari. Sebetulnya mempelajari tajwid cuma 3 doang. Yang pertama makhrajul huruf, yang kedua sifatul huruf, yang ketiga hukum-hukum tajwidnya. Udah selesai. Selesai dah pembelajarannya, mempelajari makhrajul huruf, mempelajari sifatul huruf, dan yang terakhir hukum-hukum bacaannya. Setelah itu yang terakhir latihan, banyakin latihan. Belajar makhrajul huruf, latihan. Belajar sifatul huruf, latihan. Belajar hukum-hukum tajwid, latihan. Udah selesai, cuman itu aja. Jadi latihan, latihan, dan latihan. Ya. Nah, inilah mabadi ilmu tajwid atau prinsip-prinsip ilmu tajwid yang kita pelajari. Ada yang ditanyakan Bunda mengenai 10 prinsip ini? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke ya. Jadi yang pertama tadi apa? Al-haddu, batasan. Yang kedua? Al-maudu'. Yang ketiga? As-samra. Yang keempat? Al-fadlu. Yang kelima? An-nisbah. Yang keenam? Al-wadi'. Yang ketujuh? Al-ismu. Yang kedelapan? Al-istimdad. Yang kesembilan? Hukum syari'. Yang ke-10? Masail. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita akan langsung mempelajari pasal-pasal apa saja yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Tidak ada pertanyaan, Bunda? Cukup ya? Nah, baik, itu saja yang bisa kita pelajari untuk kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.